Ibu dirahmati Allah. Bahagia sekali saya berjumpa dengan para ibu seperti tadi Ustadz sampaikan bahwa ini sekolah pertama. Ibu itu sekolah pertama. Dan benar, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Ya, itu syair penulis Hafidz Ibrahim bahwa ibu itu madrasah. Ibu itu sekolah. Kalau Anda siapkan maka berarti Anda menyiapkan satu generasi yang baik. Kalau ibu disiapkan dengan baik, makanya peradaban manapun yang mau merusak Islam itu pasti dimulai dari merusak perempuan. Laki-laki mengikut aja bu, ikut aja. Kalau urusan rusak, perempuannya rusak, laki-laki ikut rusak. Tapi kalau perempuannya baik, dia baik dan dia kembali baik, maka ada harapan kebangkitan di negeri itu. Di rumah kita juga sama. Ini satu turun temurun nih Bang. Turun temurun nih. Ya kan? Maka kalau mau menyiapkan generasi, perbaiki yang perempuan. Karena itu batu bata pertama di peradaban. Hari ini kita akan bicara tentang tema keteladanan sebenarnya. Dan saya ingin memulai dari Al-Quranul Karim sebagai panduan kita. Panduan utamanya Al-Quran. Saya ingin mulai dari Al-Quranul Karim. Kemudian kita akan merambah ke hadis Nabi dan ke dalam sejarah Islam. Karena sejarah Islamlah yang sudah membuktikan bahwa para ibu dalam Islam itu kalau diperbaiki dengan Islam itu hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat. Nah ibu ini baik dirahmati Allah. Di Quran itu kan banyak perempuan disebut, betul ya? Siapa aja contohnya? Maryam, terus puluhan loh. Ayo Maryam, masa Maryam tok? Istrinya Firaun. Terus baru 2. Istrinya Nabi Adam, terus siapa? Ibunya Ismail, Hajar, terus ibunya Musa, kakaknya Musa, baru 6. Puluhan, ini baru 6. Lanjut. Istrinya Abu Lahab, terus siapa? Wanita dalam kisah Yusuf alaihissalam. Lanjut. Bilqis. Kalau Zulaikha itu nama di dalam Israiliyat ya. Ratu Bilqis. Bilqis, Ratu Negeri Saba. Ayo, baru berapa tadi? Baru 8. Baru 8. Ibu-ibu ayo. Lanjutin Bu. Ayo. Dapat Yang hadiah. nyebutin paling banyak dapat hadiah. Yang ngasih Ustadz Fauzi. Baru 8 Ustaz. Baru 8, lanjut Bu. Yang di pojok, Ibu? Ya, istri Nabi Nuh. Sudah? Belum, istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh. Satu paket dengan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Saya tambahin tuh, ya kan? 12 Ustaz. Oke, masih sangat banyak yang lain. Begini Ibu, ini karena waktu kita pasti nggak akan membahas itu semua. Saya cuma ngasih kunci nanti karena saya akan berpindah ke yang lain. Cuma saya kasih kunci begini. Tugasnya ibu-ibu adalah baca Quran, terus baca terjemahannya. Setiap melewati kisah tentang perempuan, berhentilah sejenak. Ambil pulpen, ambil kertas, terus ambil pelajaran, ditulis inspirasi dari baca terjemahan. Kalau ibu-ibu tidak merasa cukup paham, maka bukalah tafsir. Minimal tafsir Ibnu Katsir. Dah cukup. Baik, ibu ambil inspirasinya, baik yang positif ataupun yang negatif. Saya hanya akan masuk ke beberapa. Itu caranya, udah selesai, mudah sekali. Ini pasti panduan terbaik, wong Quran kok. Masa ragu, Quran ini Pak. Dan Quran ini loh yang pernah mengawal 1000 tahun kebangkitan muslimin dan yang sangat ditakuti oleh masyarakat lain zaman sekarang. Karena muslimin mulai hadir kembali, ya kan? Muslimin itu kalau bangun gitu, itu bangun. Kalau muslimin kalau bangun dia membangun.
Kan ada orang yang ada peradaban begitu bangun rusak. Makanya disuruh tidur. Karena begitu bangun dia ngerusak. Kalau muslimin bangun, dia akan membangun. Dan Anda boleh baca di sepanjang peradaban Islam. 1000 tahun lebih. Dan itu yang dihilangkan di kampus-kampus kita. Yang dihilangkan itu fase 1000 tahun itu dalam sejarah ilmu apapun dihilangkan. Coba Ibu belajar di fakultas apapun lah. Fakultas umum, umpamanya fakultas apa nih ya, pendidikan, fakultas teknologi apa, teknik apa, apapun tekniknya. Anda mau bicara kedokteran boleh, mau bicara farmasi boleh, mau bicara apa. Fakultas-fakultas atau fakultas sosial yang lainnya, apapun itu. Anda akan jumpai bahwa fase 1000 tahun itu dibuang. Nggak ada. Di dalam pelajaran Bapak Ibu mesti nggak ada. Ibu. Pasti nggak ada. Dari zaman sekarang ini Eropa abad 15 tiba-tiba loncat ke Yunani. Loncat ke Romawi. Sebelumnya ada 1000 tahun. Kalau buang itu cuma 5 tahun nggak apa-apa, Bu. Lumayan lah 5 tahun, 10 tahun. 1000 tahun dibuang. Karena disitulah kebesaran Islam. Padahal zaman hari ini hanya melanjutkan atau memodifikasi atau menjiplak apa adanya dari 1000 tahun itu. Di semua ilmu. Dan itu semua yang mengawal Quran. Nah, ketika Quran bicara tentang keluarga, itu yang pernah mengawal keluarga-keluarga hebat melahirkan generasi top itu kan Quran ini. Nah, maka dari itu kalau Quran bicara perempuan, nah kita bicara perempuan hari ini, dan perempuan itu kunci dari segalanya dalam masalah perbaikan keluarga, yang berikutnya perbaikan masyarakat, berikutnya adalah perbaikan bangsa dan negara dan dunia, berawal dari perempuan itu. Maka ibu-ibu tadi ya baca Quran, lihat terjemahannya, buka tafsir Ibnu Katsir umpamanya, kemudian ambil pulpen, kertas, tulis inspirasi dan pelajarannya. Itulah begitu caranya. Jadi mudah dan gampang sekali. Baik ibu dirahmati Allah. Dari perempuan-perempuan tadi itu yang dalam Quran disebutkan. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau saya kasih 4 tugas perempuan, lihat. Ada tugas dia sebagai pribadi, ada tugas dia sebagai istri, ada tugas dia sebagai ibu, ada tugas sosial. 4 nih, oke? Ingat-ingat ya. Ada pribadi, ada istri, ibu, sosial. Bukan begitu? Oke, kira-kira. Dari sekian perempuan baik yang disebut dalam Quran, saya bicara yang baik. Perempuan baik yang disebut dalam Quran, dari 4 ini mana yang dominan? Yang paling banyak disebut yang kiprah yang mana? Ya. Sebagai apa? Sebagai ibu? Sebagai ibu. Betul? Sebagai ibu. Kisah yang paling banyak disebut dalam Quran yang mana? Kiprah yang mana? Secara pribadi kah? Secara istri kah? Secara ibu kah? Secara sosial kah? Kalau paling banyak, pertanyaan kedua adalah mana yang paling sedikit disebut? Sosial? Oke, yang paling banyak apa? Ada yang istri, ada yang ibu. Nggak ada yang pribadi gitu, nggak ada. Itu karenanya perempuan harus segera bisa berpindah dari sibuk ngurusi dirinya sendiri. Oke, cuma sibuk selfie sana sini, untuk dia segera berpindah pada tugas yang Allah sebutkan secara dominan. Paham maksud saya? Ternyata yang paling dominan yang disebut dalam Quran malah kisah perempuan sebagai istri. Kenapa istri nanti saya bicara? Kenapa istri? Karena ini nanti bicara tentang anak. Sangat erat hubungannya dengan pendidikan anak. Itu istri satu. Yang kedua adalah yang paling sedikit adalah kiprah perempuan di sosial. Disebut dalam Quran. Kenapa? Karena bukan tempat perempuan. Makanya mari berpikir ulang para sosialita. Ini Quran loh, ini Quran banget ya toh? Bukan saya cuma nyodorin aja. Para sosialita berpikirlah ulang. Kalau mau jadi anaknya anak emas. Betulan. Oke. Tolong dicatat gede-gede di tulisan itu. Ya, itu paling besar dicatat ya.
Ini betulan, ini Quran ini, Masya Allah, Qurani banget. Ini panduan pertama sebelum yang lain, sebelum saya bicara yang lain, sebelum kita masuki ke dalam. Itu betapa ketika zaman terbalik. Lihat ya, ini empat nih. Ketika peringkat satunya istri, kemudian ibu, kemudian pribadi paling kecil sosial. Ketika dua yang terbesar tergeser oleh dua yang terkecil, kayak hari ini zaman yang terjadi. Anak-anak tuh ya kayak sekarang ini tuh. Anak-anak rusak hari ini. Itu faktornya ini, Pak. Dua yang dominan itu digeser oleh dua yang kecil. Dua yang dominan adalah istri dan ibu digeser oleh sibuk ngurusi pribadi dan sosial. Ini perempuan, saya bicara perempuan. Urusan laki-laki besok, saya bilang besok. Itu urusan lain lagi ceritanya. Saya bersyukur pertemuan yang kali ini dipisah laki dan perempuan. Saya ngomongnya bisa belak-belakan. Kalau ada bapak, ada perempuan, saya timbang-timbang, Bu. Karena begitu pulang berantem masalahnya. Iya kan? Oh ini aja pulang pakai berantem juga. Berantem. Diskusi maksud saya itu baik. Diskusilah di rumah dengan suami. Oke? Itu pesan pertama kali sebelum yang lain nih. Harus tahu dulu di mana peran dominan sebenarnya. Nah, muncul pertanyaan. Mengapa kok istri? Bayangan saya tadinya semula juga ibu. Begitu dicek, loh kok bukan ibu ya? Kenapa istri? Maka menjadi begini, Bu. Ini kalimat kesimpulan saya, wallahu alam, kesimpulannya. Bahwa kalau wanita mengambil peran istri dengan maksimal, maka itu akan sangat membantu peran dia sebagai ibu. Saya ulangi, Pak. Oke. Kalau dia maksimal perannya sebagai istri, maka itulah yang akan membantu luar biasa ketika dia berperan sebagai ibu. Kalau ibu itu kan ada anaknya, kalau ibu itu ada anaknya, kalau istri itu kan tidak ada anaknya, atau ada anaknya tapi diurusannya dengan suaminya. Saya kasih contoh, ini hebatnya Islam. Maka inilah ibu-ibu, selesaikan dulu urusan Anda dengan suami. Kan? Ngerti maksud saya? Tugas Anda sebagai istri itu artinya pada suaminya. Itu harus maksimal dulu, harus selesai dulu sesuai panduan syariat. Baru kemudian anak-anak itu, kalau sudah bicara anak, posisi sebagai ibu, posisi ibu akan sangat terbantu dengan posisi Anda yang maksimal dan baik sebagai istri. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Nomor satu, jawabannya begini, Bu. Karena Rasul ketika bicara tentang suami dan istri, Rasul berkata kepada seorang wanita tentang suaminya, kata Nabi, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Sekarang bukankah selama ini kita menyebut sebagai rumahku? Itu. Anda tahu sekarang kuncinya? Rumahku, surga aku. Itu yang kita mau. Kalau rumahku nerakaku, pantesan pada gak mau pulang, Bu. Siapa yang mau pulang ke neraka? Kan gak ada yang mau. Tapi kalau rumah itu surga, siapa yang gak mau pulang? Di luar tuh gak betah, gak akan betah. Itu kenapa Rasul juga mengatakan salah satu kunci rumah baik adalah wal yasa'uka baituka. Hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu, cukup lapang untuk menampungmu. Cukup lapang untuk menampungmu. Mungkin bermakna fisik, mungkin. Kalau anaknya 10 kan harus berpikir kamar kan, berapa kamarnya. Beda dengan anak cuma 1. Tapi bukan hanya itu. Rumah yang lapang itu rumah yang kita betah di dalamnya. Jadi betah di rumah itu konsep parenting nubuah. Keluarga kenabian menyampaikan itu. Makanya salah satu tolok ukur rumah tangga itu surga atau tidak surga atau neraka adalah Anda betah apa enggak di rumah itu. Kalau ngukur betah atau enggak betah di rumah, hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi lain, sambung menyambung hadis Nabi. Nabi katakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu, bepergian itu adalah sepenggal siksaan. Kalau Anda menikmati traveling,
Itu zaman masalah, Bu. Ayo mikir ulang yuk, kita mikir ulang yuk. Betul, ini hadis Nabi loh, Bu. Saya bukan kalimat saya. Perjalanan itu, traveling perjalanan bukan? Iya. As-safar, safar kan perjalanan. As-safaru qita'atun minal azab. Sepenggal azab, sepenggal siksaan. Perjalanan itu. Maka Nabi, kata Nabi, kalau sudah selesai urusanmu di perjalanan, segera pulang. Segeralah pulang. Jangan nambah, jangan ngelantur. Segera pulang misalnya. Kenapa? Tapi itu juga tidak bisa direkayasa. Karena ada orang di luar rumah pengennya segera pulang. Nggak mau pulang, ngapain pulang? Pusing di rumah. Dia ingin berlama-lama di luar rumahnya. Kalau rumahnya surga, pasti akan merindukan dia pulang ke rumahnya. Karena di sana ada surganya. Di sana ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang nggak dia jumpai di luar. Siapapun yang dia jumpai di luar sana. Ya? Nah, dengan demikian, para ibu ternyata terbantu tugas menjadi ibu kalau tugas sebagai istri berjalan baik. Itu catatan dengan baik tadi. Faktor pertamanya karena suami surga atau neraka. Kan? Makanya saya sering juga sampaikan kan bahwa kalau ada yang nanya umpamanya suka, ini sering banget pertanyaan keluar, saya juga ini kasihan keluarga-keluarga dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Pertanyaannya gitu, Ustadz, istri itu kan harus taat pada suaminya. Saya bilang iya. Pertanyaannya adalah apa batasan ketaatan itu? Saya itu kalau ditanya gitu, Bu, saya sedih. Ada ibu mau nanya gitu ke saya? Sedih saya sekarang. Jangan bikin sedih pagi-pagi ya. Kenapa? Pertanyaan itu sih biasa itu pertanyaan biasa kan, itu bisa dijawab dengan hukum. Tapi saya membayangkannya kepanjangan. Pengalaman saya muter-muter nih di negeri ini. Itu gitu, asal muncul pertanyaan itu, saya selalu bilang ini ada masalah di rumahnya. Atau dia sedang memotret keluarga lain yang punya masalah. Sehingga dia harus bertanya apakah ada batasan ketaatan. Sehingga jawaban saya bukan ada, enggak gitu jawaban saya. Tahu ada cara saya jawab? Saya bilang ketaatan pada suami itu mutlak. Mutlak. Hanya satu poin saja yang tidak boleh ditaati, yaitu maksiat. Dah, selesai. Sisanya mutlak taat. Baru keluar tapi gimana? Tapi bagaimana? Tapi suaminya jenisnya kayak apa? Saya bilang yang milih jenis gitu kan Anda, milih jenis kayak begitu dulu. Satu, maka selama masih jadi istri Anda harus taat. Gak ada cerita, selama jadi istri harus taat. Mutlak. Sekian banyak hadis Nabi. Tuh, lihat, sampai saya katakan, suami itu nyaris jadi Tuhan buat istri. Kenapa? Hadis Nabi SAW, betul kan? Kalau boleh dibolehkan sujud pada makhluk, aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Sujud itu hanya pada Tuhan, Bu. Sujud hanya pada Allah SWT. Jadi suami itu nyaris jadi Tuhan di mata istrinya. Segitu mutlaknya, iya, segitu mutlaknya. Jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi, itu sudah selesai, mutlak. Hanya ketika suami memerintah maksiat, nah itu yang tidak boleh ditaati. Ala la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nah, itu nggak boleh taat. Ya. Jadi karena sang suami ridho dan suami punya adalah kunci surga atau kunci neraka bagi istri, maka itu yang memudahkan. Karena sudah keridhaan sang pemimpin, itu yang memudahkan dia mendidik anak-anaknya. Karena begini ibu-ibu, didik anak itu nggak bisa pakai kecerdasan kita saja, nggak bisa pakai pengalaman kita saja, itu nggak bisa. Kita ini mesti sering-sering nitip pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus sering nitip pada Allah. Nanti kalau saya kasih rumus didik anak, gampang insya Allah. Dari surat Ali Imran. Saya kasih rumusnya, ada rumus kimianya ada. Nanti saya kasih insya Allah. Kalau saya ingat tapi. Karena saya nggak ngomong nanti. Hah? Ingatin boleh kali. Nanti kalau kecuali ibu juga lupa ya. Alhamdulillah lupa bareng-bareng. Jadi
Itu kenapa kemudian peran dominan pertama kali harus jadi istri dulu yang baik. Istri dulu yang baik. Baru nanti dia bisa menjadi ibu yang baik. Jadi poin satu karena tadi suami ridho dengan peran para wanita sebagai pendamping suami dan suami ridho itu masya Allah. Dan kalau suami ridho itu ada rangkaian berikutnya. Selain keberkahan tadi itu, keberkahan rumah. Rangkaian berikutnya adalah bahwa karena suami sudah ridho, maka suami itu ikut bahagia di rumah itu. Saya tahu semua lelah. Suami lelah di luar rumahnya dengan tugas mulianya, istri lelah di dalam rumahnya dengan tugas mulianya. Tapi kalau orang bahagia, kan ibu-ibu tahu orang bahagia kan? Orang bahagia mana ada capeknya. Kalau masih ingat tentang dulu masih pengantin baru, mana ada capeknya. Mau begadang 3 hari 3 malam gak urusan. Ya kan? Mau jalan kaki dari sini sampai ke pantai mana, gak ada urusan, gak masalah. Kalau perlu perpanjang lagi jarak ini, gak ada masalah, gak ada masalah. Betul. Orang bahagia itu gak ada masalah. Gitu ya. Itulah kenapa di surga ada tidur apa enggak Ustaz Fauzi? Surga itu bahagia, kalau tidur kan sayang. Di surga ada tidur apa enggak? Mati kan enggak ada, jelas enggak ada, mati enggak ada. Tidur ada apa enggak di surga? Atau tanya Ustaz Fauzi kan aja. Ya. Karena orang bahagia, kalau bahagia, barokah bahagia, dan suami ikut bahagia dengan pengabdian yang luar biasa dari istrinya, maka sang suami akan dengan ridho legowo ketika pulang juga membawa kelelahannya, ridho membantu pekerjaan istrinya, baik di rumahnya ataupun didik anaknya. Itu yang dilakukan Rasul, karena Rasul ridho dengan istri-istrinya. Maka ketika istri Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya, nah itu karena tadi ridho. Nah, kalau nggak ridho ngapain gue bantu kan? Ridho. Baik. Kemudian lihat kunci yang berikutnya. Kenapa sampai harus istri dulu? Jadi istri dulu yang baik baru jadi ibu yang baik. Inilah keteladanan. Saya kasih contoh. Kalau ada 2 kepentingan yang berbenturan antara suami dan istri. Oke. Kalau ini diobrolkannya di dalam kamar itu urusannya nggak masalah. Ternyata anak-anak tahu. Oke, anak-anak tahu nih. Begitu anak-anak tahu ibunya bilang, nggak bisa gitu dong ya. Ini begini kata ya sudah. Ayah ikut mama deh. 1. Besok beda pendapat lagi. Jilid kedua beda pendapat lagi. Ayahnya bilang, sudahlah terserah mama kalau gitu. 3, 4, 5, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ayahnya selalu berkata, ya sudah terserah mama deh. Anda lihat apa yang terjadi di rumah akhirnya? Anak-anak itu nggak ngomong, Bu. Anak-anak akan menyimpulkan. Ini yang saya sampaikan di tulisan saya tentang kadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan. Ya kita nggak merasa ngajarin. Jadi banyak orang tua merasa gini, saya nggak ngajarin Pak. Saya nggak ngajarin anak saya. Ya, tapi itu tertanam di diri anak karena anak melihat, anak mendengar. Itu keteladanan. Di situ posisi bahayanya keteladanan itu di situ. Kalau baik, ya Allah itu mudah didik anak tuh. Nanti kita akan juga bicara. Kalau itu selesai dan baik, didik anak itu mudah banget. Nah, inilah pentingnya mengapa peran istri itu duluan dan itu kalau beres dia akan memudahkan peran mendidik anak. Kenapa? Tadi anak sudah ngelihat. Umpamanya. Ketika sang ibu tadi ibu ayah berbeda kemudian anak-anak tahu. Sekali 2 kali biasa. Istrinya mengatakan suaminya mengatakan sudah terserah mama deh. Tapi kalau itu berjalan selalu begitu, bayangkan, maka kalau ada anak laki-laki di rumah ibu akan jadi laki-laki lemah kayak bapaknya. Yang nanti ketika berumah tangga dia akan bilang,
Udah terserah kamu deh. Kenapa? Dulu begitu bapakku. Asal sama mama ngomong sudah mengkeret ya. Kayak ini bukan masalah menang-menangan teman-teman, bukan. Bahkan sampai pada masalah gini loh. Kadang-kadang ibu-ibu lihat ini Masya Allah ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus direkayasa. Untuk masalah, untuk pelajaran buat anak. Hal yang bisa direkayasa. Contohnya apa? Contohnya masalah ketaatan itu. Ketika sang istri taat pada suaminya, karena itu tadi ketaatan mutlak kecuali pada maksiat. Ketika seorang istri taat kepada suaminya dan dengan ketaatan itu maka anak-anak, saya saingan selamat pagi jam sebelahnya. Baik, ketika istri taat pada suaminya, maka anak-anak akan melihat peran kalau Anda punya anak perempuan akan segera memposisikan diri seperti ibunya. Oh, kalau di rumah itu ternyata pemimpin itu betul ayah. Buktinya aku tahu kadang-kadang mama itu sebenarnya pengen banget, cuma gara-gara ayah gak setuju, mama sampai merelakan keinginannya itu demi ayah. Lihat, itu mahal dan kadang harus direkayasa, kadang-kadang. Ini sampai dicontohkan oleh Dr. Khalid Asyantut bagaimana cara merekayasanya. Untuk ngajari anak tentang posisi di rumah. Karena nanti mereka juga berumah tangga. Sampai Dr. Khalid Asyantut menyebutnya sebagai lingkaran setan. Lingkaran setan. Dan itu harus diputus kata beliau. Harus putus lingkaran setan. Gimana lingkaran setan itu? Gini. Karena zaman ini tidak sesuai dengan panduan syariat. Enggak sejalan dengan panduan syariat. Maka yang laki-laki tidak posisi qawamah. Yang perempuan tidak posisi taat. Tidak posisi solihah. Akhirnya kebalik kata Dr. Khalid. Kebalik. Bagaimana kebaliknya? Yang laki-laki hadir laki-laki yang lemah, perempuannya menjadi Fir'aun. Itu kalimat beliau, bukan kalimat saya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka punya anak, kalau anak laki-laki, karena sehari-hari itu yang dilihat tentang ayah yang lemah, maka jadilah laki-laki yang lemah. Kalau dia punya anak perempuan, maka muncul Fir'aun Junior. Begitu yang laki perempuan anak ini nikah berumah tangga, apa yang terjadi? Sama. Ini jadi kepala rumah tangga yang lemah, ini jadi istri yang Fir'aun tadi itu. Ketemulah dengan didikan yang sama di luar sana. Mereka berumah tangga dengan sejenis. Artinya yang didikannya sama. Itu lingkaran setan gak putus-putus. Harus dipenggal diputus. Cukup sampai di sini, ini kesalahan fatal di rumah tangga. Maka kalau istri itu memerankan perannya sebagai istri yang baik, itu dilihatin anak-anak, Bu. Dan tanpa kita sadari itulah keteladanan awal. Itu keteladanan itu. Keteladanan di situ. Anak tuh nggak banyak ngomong, cuma ngelihat gitu tahu. Oh, gitu ya. Dan bahkan tadi Dr. Khalid mengajari kita rekayasa. Gini, sekali waktu Anda harus mengajari anak dengan merekayasa. Gimana mereka? Contohnya mau mengajari tentang ketaatan. Sang ayah tugas luar kota atau tidak sedang di rumah. Sang anak tiba-tiba punya keinginan. Ngomong sama bundanya, Bun, aku punya tasku robek. Dia sobek gini. Aku mau beli. Ya udah, ayo mama belikan. Mama ada uang, ya beli. Tapi kata beliau sekali waktu, kalau dia minta sesuatu, apalagi yang berharga gitu, cobalah direkayasa. Wah, kalau yang ini mama nggak ikut, nggak ini nih, bukan keputusannya bukan di mama nih. Ini harus telepon ayah. Kita telepon ayah yuk. Mama ikut keputusan ayah. Lihat itu. Yang dibilang rekayasa di mana? Anda boleh telepon suami. Di anak masuk kamar, kunci kamarnya telepon. Ya, kita mau telepon ya. Kita mau telepon. Ayah jangan sampai ngomongnya terserah mama, kan? Terserah mama lagi ngomong lagi. Ayah harus kasih keputusan karena kami lagi belajar ketaatan. Oke ya, ya. Terserah ayah deh. Masalahnya apa sih katanya? Masalahnya beli sepatu. Oh ya, sepatu tapi agak mahal ya. Umpamanya kan. Itu perlu kerjasama. Nanti begitu telepon ujung-ujungnya, terserah mama deh. Ya kan sama aja. Kata anak itu kan terserah mama semuanya. Makanya tolong direkayasa sedikit ya. Itu sampai diajari sama Tuhan. Karena ini rekayasa halal, ada yang halal, ada yang haram, ya kan? Ini yang halal. Sudah, ambil handphone, keluarin suaranya. Ya, ini assalamualaikum, ini ayah anak-anak, ini ada mau bicara, gini. Kalau mama terserah ayah deh,
kan di rumah ini yang jadi pemimpinnya ayah. Itu indah. Itu keteladanan. Anak-anak nggak sadar. Kita tidak sedang ngajarin namanya istri itu harus taat pada suaminya yang nggak perlu begitu. Pengajaran itu nggak mesti harus dengan sekian SKS, nggak mesti. Anda kan gitu kan, Anda selalu bilang apa yang Anda lakukan dilihat anak-anak jauh lebih berharga dari 1.000.000 kalimat kadang-kadang. Nah itu contohnya. Maka sudah Anda tinggal bicara. Ayah bilang boleh atau nggak boleh atau boleh dengan syarat umpamanya kan, atau tidak boleh kecuali begini, itu sudah begitu putuskan. Mama tinggal bilang tuh sudah dengar jawaban ayah, mama ikut sudah ayah. Oke. Kita taati. Itu kenapa harus, itu peran istri aslinya. Awalnya peran istri tentang ketaatan. Ternyata itu sudah memulai pelajaran namanya keteladanan. Itu nanti didik anak gampang benar. Insya Allah. Didik anak itu mudah sekali kalau peran sebagai istri selesai. Nah maka ayolah dipelajari.